Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sexual disorder dan sexual dysfunction. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya Muhammad Frisko, Kurnia Pratiwi, dan M. Bagus Ramadan. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Sexual disorder dan sexual dysfunction. Sexual disorder atau gangguan seksual merupakan salah satu ranah yang paling private dalam kehidupan individu. Setiap individu adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan kita dari waktu ke waktu. Itu adalah normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan diri dan orang lain, maka dapat dikategorikan abnormal. Sexual dysfunction atau disfungsi seksual merupakan masalah seksual yang biasanya dianggap mencerminkan hambatan dalam siklus respon seksual normal. Disfungsi seksual dapat menjadi sangat parah sehingga menghilangkan sensitivitas seksual itu sendiri, apalagi kepuasan yang lebih intens dalam hubungan seks. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurnia Pratiwi. Baiklah, saya Kurnia Pratiwi akan melanjutkan pembahasan hasil diskusi kami. Macam-macam dan kriteria sexual disorder atau gangguan seksual. Yang pertama, gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender adalah seseorang yang merasa bahwa dirinya adalah seorang pria atau wanita, di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Atau dengan arti lain, ketidaknyamanan atau ketidakcocokan seseorang dengan jenis kelaminnya pada saat ini. Adapun kriteria gangguan identitas gender yaitu 1. Merasa bahwa dirinya adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. 2. Tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelaminnya. 3. Bukti anatomi mereka tidak membuat mereka merasa bahwa mereka adalah orang dengan gender yang dilihat orang lain pada mereka. 4. Bila ada ketertarikan dengan sesama jenis, dianggap ketertarikan tersebut pada dasarnya adalah heteroseksual. Selanjutnya, fetisisme. Fetisisme adalah ketergantungan seseorang pada benda-benda mati untuk menimbulkan gairah seksualnya. Orang yang mengidap fetisisme hampir seluruhnya laki-laki. Adapun kriteria fetisisme yaitu 1. Terjadi berulang, intens, serta terjadi dalam kurun waktu setidaknya 6 bulan. Dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan penggunaan benda-benda mati. 2. Menyebabkan distres dalam fungsi sosial dan pekerjaan. 3. Benda-benda yang menimbulkan gairah seksual tidak terbatas pada bagian pakaian perempuan yang dikenakannya sebagai lawan jenis, atau alat-alat yang dirancang untuk menstimulasi alat kelamin secara fisik seperti vibrator. Selanjutnya, fetisisme transvestik. Fetisisme transvestik yaitu apabila seorang pria mengalami gairah seksual dengan memakai pakaian wanita, meskipun ia tetap merasa sebagai pria. Adapun kriteria fetisisme transversik yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode setidaknya 6 bulan pada laki-laki heteroseksual. Dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memakai pakaian lawan jenis. 2. Menyebabkan distres dalam fungsi sosial atau pekerjaan. 3. Dapat berhubungan dengan disforia gender dalam kadar tertentu, atau merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya. Selanjutnya, pedofilia. Pedofilia adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak prapubertas yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Adapun kriteria pedofilia yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Dorongan perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan melakukan kontak seksual dengan seorang anak prapubertas. 2. Orang yang bersangkutan mengalami distres atau masalah interpersonal. 3.
orang yang bersangkutan minimal berusia 16 tahun atau 5 tahun lebih tua dari anak yang menjadi korbannya. Selanjutnya, eksibisionisme. Eksibisionisme adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan atau memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenalnya. Adapun kriteria eksibisionisme yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenalnya. 2. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan mengalami distres dan mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya, voyeurisme. Voyeurisme adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual. Adapun kriteria voyeurisme yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Dorongan perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan mengintip orang yang lagi tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui yang bersangkutan. 2. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi menyebabkan orang tersebut sangat menderita dan mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya, froteurisme. Froteurisme adalah gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan yang berorientasi seksual pada bagian tubuh seseorang yang tidak menaruh curiga akan terjadi hal itu. Adapun kriteria froteurisme yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan menyentuh atau menggosokkan bagian tubuhnya pada orang yang tidak menghendakinya. 2. Orang yang bersangkutan mengalami distres atau mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya, masokisme seksual. Masokisme seksual adalah cara seseorang untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek rasa sakit atau kondisi dipermalukan. Adapun kriteria masokisme seksual yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. 2. Menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan dan mengalami hendaya dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Selanjutnya, sadisme seksual. Sadisme seksual adalah cara seseorang untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksualnya dengan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan psikologis seperti dipermalukan pada orang lain. Adapun kriteria sadisme seksual yaitu 1. Terjadi berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempermalukan atau memukul dirinya. 2. Menyebabkan distres, macam-macam dan kriteria sexual dysfunction atau disfungsi seksual. Yang pertama, gangguan nafsu seksual. Ada dua jenis gangguan nafsu seksual. Gangguan nafsu seksual hipoaktif dan gangguan keengganan seksual. Adapun kriteria gangguan nafsu seksual hipoaktif yaitu 1. Kurangnya atau tidak adanya fantasi dan dorongan seksual yang berlangsung secara terus-menerus. 2. Menyebabkan distres mendalam atau masalah interpersonal. 3. Tidak disebabkan oleh gangguan aksis lain kecuali disfungsi seksual lain atau efek fisiologis langsung dari suatu obat atau penyakit medis umum.
Adapun kriteria gangguan keengganan seksual yaitu 1. Penolakan secara terus-menerus terhadap hampir semua kontak seksual. 2. Menyebabkan distres mendalam atau masalah interpersonal. 3. Disebabkan oleh aksis lain kecuali disfungsi seksual lain. Selanjutnya, gangguan gairah seksual. Ada 2 subkategori gangguan gairah seksual. Yang pertama, gangguan gairah seksual perempuan yang disebut frigiditas. Dan yang kedua, gangguan ereksi laki-laki yang disebut impotensi. Karena memiliki arti yang bersifat merendahkan, frigiditas dan impotensi diganti menjadi gangguan gairah seksual. Adapun kriteria gangguan gairah seksual yaitu 1. Ketidakmampuan yang terus-menerus untuk mencapai atau mempertahankan kenikmatan seksual. Yang kedua, menyebabkan distres mendalam atau masalah interpersonal. Yang ketiga, tidak disebabkan gangguan aksis lain. Selanjutnya, gangguan orgasme. Terdapat perbedaan penting antara masalah yang dapat dialami perempuan dalam mengalami gairah seksual dan masalah yang dapat dialaminya dalam mencapai orgasme. Pada laki-laki, ejakulasi yang hampir selalu disertai dengan orgasme. Perempuan yang tidak pernah melakukan masturbasi sebelum mereka melakukan hubungan seks memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk tidak mengalami orgasme dibandingkan dengan perempuan yang melakukan masturbasi. Konsumsi alkohol kronis dapat menjadi faktor somatik dalam disfungsi orgasme pada perempuan. Perempuan memiliki ambang batas orgasme yang berbeda. Faktor kemungkinan lainnya adalah rasa takut kehilangan kendali. Beberapa perempuan merasa takut bahwa mereka akan berteriak tanpa kendali. Adapun kriteria gangguan orgasme yaitu 1. Tertunda atau tidak terjadinya orgasme secara terus-menerus setelah periode gairah seksual normal dengan mempertimbangkan umur, pengalaman seksual, dan keadekuatan stimulasi seksual yang diterimanya. 2. Menyebabkan distres mendalam atau masalah interpersonal. 3. Tidak disebabkan gangguan aksis kecuali disfungsi seksual lain atau efek fisiologi langsung dari suatu obat serta penyakit medis umum. Selanjutnya, gangguan nyeri seksual. Ada 2 gangguan rasa nyeri yang berhubungan dengan seks, yaitu dispareunia dan vaginismus. Adapun kriteria dispareunia yaitu 1. Rasa nyeri berulang pada kelamin yang berhubungan dengan kontak kelamin dengan hubungan seksual. Yang kedua, menyebabkan distres mendalam atau masalah interpersonal. Yang ketiga, tidak disebabkan semata-mata oleh vaginismus atau gangguan aksi lain. Adapun kriteria vaginismus yaitu 1. Kejang berulang pada bagian luar, ketiga pada vagina sehingga ke tingkat yang tidak memungkinkan terjadi kontak kelamin dalam berhubungan seksual konvensional. 2. Menyebabkan distres mendalam atau masalah interpersonal. 3. Tidak disebabkan oleh gangguan aksis atau efek fisiologis langsung dari suatu penyakit medis umum. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Bagus Ramadan. Prevalensi dan komorbiditas, sexual disorder dan sexual dysfunction. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan, atau kondisi tertentu. Gangguan ini tertinggi pada laki-laki sekitar 12%, sedangkan pada perempuan 4%. Komorbiditas adalah gangguan atau kondisi tertentu yang muncul dan sering terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, etiologi sexual disorder dan sexual dysfunction. Gangguan seksual dan disfungsi seksual disebabkan oleh beberapa etiologi, di antaranya faktor biologis, faktor neurobiologis, dan faktor sosial dan psikologis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.